Jadi pemimpin tertinggi Iran udah meninggal, angkatan laut Iran tenggelam di dasar laut, angkatan udara Iran telah dilenyapkan, dan rejimnya malah menyebut ini sebagai kekalahan bagi Israel. Mari kita bahas soal itu. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kalau kamu mau tahu apa yang sebenarnya terjadi di Israel, bukan versi CNN, bukan versi BBC, kamu harus baca Amit Segel. Dia adalah salah satu jurnalis paling dihormati di Israel. Setiap hari, dia mengirimkan newsletter dalam bahasa Inggris yang membahas berita nyata, politik sebenarnya langsung dari dalam negeri. Lihat, saya sendiri membacanya dan jujur aja, itu salah satu cara terbaik untuk tetap update saat ini. Jadi, saya akan taruh linknya di bawah atau di bio. Langganan aja, gratis kok. Nanti kamu bakal berterima kasih sama saya. Percaya deh. Oke, sekarang mari kita bongkar narasi Iran ini bareng-bareng. Pada tanggal 28 Februari, Israel dan Amerika Serikat meluncurkan operasi Epic Theory dan Roaring Lion, serangan terkoordinasi terhadap Iran. Hampir 900 serangan dalam 12 jam. Pembom siluman B-2, rudal Tomahawk, F-35 Israel, semuanya menyerang secara bersamaan. Dan hanya dalam hitungan jam, orang yang menyebut Israel sebagai tumor kanker, orang yang mempopulerkan istilah solusi akhir untuk merujuk pada Yahudi, pemimpin tertinggi Ali Khamenei, berhasil dieliminasi. Sekarang, beberapa orang melihat pada 40 hari setelahnya, serangan rudal Iran, penerbangan yang terganggu, gencatan senjata, dan menyatakan Israel kalah. Jadi mari kita bahas kekalahan demi kekalahan. Tentu saja kekalahan Iran karena jumlahnya memang banyak. Kekalahan pertama-tama kepala dari apa yang disebut poros perlawanan, Ali Khamenei, telah dieliminasi. Namun ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Menteri Pertahanan Iran meninggal dunia, Komandan IRGC tewas, Sekretaris Dewan Pertahanan meninggal dunia, 4 pejabat tinggi Kementerian Intelijen tewas. Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, juga dieliminasi. Lebih dari 250 pejabat dan komandan senior Iran tewas dalam 40 hari. Itu bukan perang, itu pemenggalan kepala. Kementerian Luar Negeri Iran sendiri mengakui bahwa militer telah kehilangan kendali atas beberapa unit. Mereka mengatakannya secara terbuka. Kekalahan kedua, Iran menghabiskan puluhan tahun dan miliaran dolar untuk membangun program nuklir bawah tanah. Pada Juni 2025, perang 12 hari sudah menghancurkan sebagian besar dari program itu. Lalu pada Februari 2026, mereka kembali untuk menghancurin sisanya. Sekarang, setelah kedua kampanye itu, sebagian besar fasilitas nuklir Iran kini terkubur di bawah puing-puing. Fordo, Natanz, Isfahan, kena. Jadi Iran masih punya uranium yang udah diperkaya. Kita harus mengurus itu. Pekerjaannya belum selesai. Tapi Menteri Pertahanan Pete Hegseth sendiri mengatakan dengan jelas bahwa program nuklir Iran telah mundur bertahun-tahun. Netanyahu menyebutnya sebagai menghilangkan ancaman eksistensial dari atas kepala kita. Kekalahan ketiga, Menteri Hegseth mengatakan Angkatan Laut Iran, kutip tidak kutip, sudah di dasar laut dan dia tidak melebih-lebihkan. 19 kapal perang Iran tenggelam, 1 kapal selam hancur. AS juga menenggelamkan fregat Iran IRS Dana di lepas pantai Sri Lanka. Jadi mari kita luruskan ini, Iran masuk perang ini dengan Angkatan Laut. Sekarang mereka udah tidak punya lagi. Itu menyakitin. Kekalahan keempat, Iran menembakkan sekitar 90 rudal ke Israel pada hari pertama. Pada minggu kedua, hanya 10-15 rudal per hari. Pentagon mengonfirmasi peluncuran rudal turun 90%. Kenapa? Karena Israel dan AS menghancurkan banyak peluncur rudal milik Iran, dan laporan menyebutkan bahwa mereka juga menghancurkan sebagian besar seluruh jaringan pertahanan udara Iran saat perang masih berlangsung. Kekalahan kelima, Angkatan Udara Iran hampir sepenuhnya hancur. Seperti yang saya sebutkan, Israel melakukan lebih dari 8.500 serangan udara ke Iran, menjatuhkan lebih dari 18.000 bom dalam lebih dari 1.000 gelombang serangan. Jet-jet tempur Iran dihancurkan saat masih berada di landasan di pangkalan udara satu demi satu.
Sedikit yang benar-benar terbang pun dikempar jatuh sebelum sempat mencapai targetnya. 85% sistem pertahanan udara dan deteksi Iran hancur. Rezim Iran tidak mampu mempertahankan langitnya sendiri. Israel dan Aset terbang kemanapun mereka mau, kapanpun mereka mau, selama 40 hari berturut-turut. Tentu saja, kita tidak bisa mengabaikan insiden jatuhnya F-15 Eagle milik Angkatan Darat AS. Tapi di sisi lain, luar biasa juga bagaimana AKAS berhasil mengevakuasi 2 pilot mereka tanpa cedera sama sekali dari wilayah musuh yang sangat dalam. Itu sangat berarti. Kekalahan ke-6, pada pertengahan Maret, IDF memperkirakan antara 4.000 hingga 5.000 tentara dan komandan Iran tewas. Namun kemudian intelijen IDF menaikkan perkiraan itu lagi, mengklaim lebih dari 6.000 anggota IRGC tewas dan sekitar 15.000 terluka. Militer Iran bukan hanya punya masalah kepemimpinan, mereka juga punya masalah jumlah personel karena dari yang terlihat mereka emang tidak punya banyak sumber daya manusia. Tapi mari kita lihat dari perspektif yang lebih luas karena perang ini tidak terjadi begitu aja. Oke? Iran menghabiskan lebih dari 40 tahun membangun apa yang mereka sebut poros perlawanan, yang pada dasarnya adalah lingkaran pasukan proksi yang mengelilingi Israel yang dirancang agar Iran tidak pernah harus berperang sendirian. Mari kita periksa poros itu ya. Hamas, sayap militernya, praktis telah hancur. Sinwar udah meninggal, tiada lagi. Hizbullah dan Nasrallah telah dilenyapkan. Komando senior telah dieliminasi. Dan selama perang 40 hari ini, Israel secara bersamaan menghantam 100 target Hizbullah dan melancarkan serangan darat ke Lebanon Selatan. Israel juga membunuh komandan cabang pasukan Quds Lebanon di Teheran selama perang Iran. Hizbullah mencoba meningkatkan eskalasi. Israel membalas dengan eskalasi yang lebih besar. Lebanon sekarang sedang dibentuk ulang, entah gencatan senjata bertahan atau tidak. Assad di Suriah, dia udah tiada. Koridor darat yang digunakan Iran untuk memasok Hizbullah kini telah terputus. Houthi sejak perang dimulai relatif tenang di Laut Merah, kecuali menembakkan 1 atau 2 rudal balistik. Kurasa itu hanya supaya halaman Wikipedia mencatat bahwa mereka ikut ambil bagian dalam perang. Tapi sepanjang perang, mereka sebenarnya hanya menyaksikan rejim yang membesarkan mereka selama ini dihancurin. Militer Iran sendiri, kita baru aja merinci apa yang terjadi pada mereka. Poros perlawanan adalah mahakaya Iran, permata mahkota mereka, kalau boleh dibilang. Ini adalah polis asuransinya, ini pengganti tentara bagi mereka. Poros ini telah dibongkar secara sistematis, satu persatu. Sekarang, di sini saya akan jujur dengan Anda karena saya benar-benar menghargai kecerdasan Anda. Pekerjaannya belum selesai. Iran masih memiliki sekitar 440 kg uranium yang diperkaya hingga 60%, yang cukup untuk sekitar 10 bom nuklir jika dijadikan senjata. IAEA belum bisa menginspeksi lokasi-lokasi Iran yang rusak, karena alasan yang jelas. Rejimnya masih berdiri, terluka, marah, dan sekarang mungkin lebih putus asa dari sebelumnya untuk mendapatkan senjata nuklir. Jadi gencatan senjata ini berlangsung 2 minggu. Gencatan senjata ini sangat rapuh, jadi mungkin saat kamu menonton ini, gencatan senjata itu udah nggak ada lagi. Netanyahu sendiri menyebutnya sebagai pemberhentian sementara dalam perjalanan menuju pencapaian semua tujuan kita, bukan akhir. Dia bilang tujuan-tujuan itu akan tercapai, baik melalui kesepakatan atau dengan melanjutkan pertempuran. Itu bukan tipe orang yang berpikir dia telah meraih kemenangan mutlak. Itu adalah seorang pria yang masih berada di tengah-tengah kampanye dan saya harap dia benar-benar akan menyelesaikan pekerjaannya karena pekerjaan itu belum selesai. Dan Selat Hormuz masih belum sepenuhnya terbuka. Rundingan di Islamabad telah gagal, jadi tampaknya Iran lebih memilih mengorbankan negaranya hanya untuk menjaga kehormatannya atau apapun yang tersisa dari kehormatan itu. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah Israel dan Amerika kalah perang melawan Iran? Mari kita lihat, mereka membunuh pemimpin tertinggi, Menteri Pertahanan, Komandan IRGC, dan 250 pejabat senior tewas. Angkatan Laut Iran pun ditenggelamkan. Mereka memusnahkan Angkatan Udara. Mereka membongkar 3/4 infrastruktur misil.
Mereka membuat program nuklir mundur bertahun-tahun. Mereka melumpuhkan Hezbollah sambil secara bersamaan melawan Iran. Mereka menghancurin seluruh poros perlawanan. Dan Iran, negara yang menembakkan ratusan rudal, menutup Selat Hormuz dan mengklaim kemenangan, kini sedang duduk di meja perundingan di Islamabad, memohon meminta keringanan sanksi. Beginilah rupa kekalahan. Oke, Israel dan Amerika nggak kalah dalam perang ini. Mereka menang ya. Dan jika gencatan senjata dilanggar, mereka akan menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi begitulah. Beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan video ini, dan sekali lagi baca Amit Sigal, tautannya ada di bawah karena berita ini belum selesai.